Halo, welcome back to my channel. Aku mau lanjutin review episode 2-nya DP. Mohon maaf ya kalau ada salah pengucapan kata militernya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya buat tahu video terbaru aku. Kalau gitu, kita langsung ke ceritanya aja. Di kamar mandi rumah sakit angkatan bersenjata, beberapa pasien berkumpul untuk merokok. Tiba-tiba, datang Han Ho-yul. Mereka semua panik melihatnya, mengira yang datang itu perawat. Bukannya mengingatkan pasien, Ho-yul ini malah menawarkan cara menghilangkan bau rokok di tubuh mereka. Dengan senang hati, mereka menyetujuinya. Di saat itu, seorang tentara datang, meminta Ho-yul untuk segera keluar dari rumah sakit karena dia sudah sembuh. Ho-yul yang tidak terima akan hal itu segera ikut menyeret mereka semua kalau mereka juga sebenarnya sudah sembuh. Di polisi militer, kedatangan seorang ajudan baru yang dipindahkan dari Departemen Investigasi Pusat. Ajudan ini akan jadi atasannya Sersan Park, yaitu Letnan 1 Lim Ji-sup. Lim Ji-sup pun langsung diperkenalkan ke semua bawahannya dan langsung dipercaya kapten untuk memimpin rapat. Lim Ji-sup bertanya ke Sersan Park Bum-gu tentang insiden yang terjadi baru-baru ini. Dengan berat hati, Bum-gu mengakui kalau ada seorang tentara yang dipenjara karena memukul seniornya. Lim Ji-sup ingin tahu alasan Junho melakukannya. Bum-gu pun menceritakan kasus tentara desertir yang bunuh diri itu ke Lim Ji-sup. Mendengarnya, Lim Ji-sup meminta untuk memecatnya. Awalnya, Bum-gu mengira kalau Junho yang dimaksud Lim Ji-sup, tapi ternyata tujuannya itu Sung-woo. Bum-gu bingung mana cara melakukannya, sedangkan ayah Sung-woo itu kepala daerah. Lim Ji-sup meminta untuk tidak mengkhawatirkan hal itu, karena masa jabatan ayah Sung-woo pun akan segera berakhir. Dan Lim Ji-sup mengingatkan Bum-gu kalau evaluasi kerja akan dilakukan dalam waktu dekat. Jadi, Bum-gu harus fokus meningkatkan performanya. Mendengar ucapan Lim Ji-sup, Bum-gu pun langsung bersemangat. Junho yang berada di penjara terus merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya. Tiba-tiba, Bum-gu datang membebaskan Junho. Junho yang melihat Bum-gu langsung minta maaf karena dia telah gagal menjalankan misinya. Mendengarnya, Bum-gu meminta Junho untuk terus lanjut jadi DP. Begitu Junho kembali ke kamar, dia langsung dibully oleh seniornya, Sersan Hwang. Sersannya tidak senang Junho dibebaskan dari penjara. Dia terus mengolok-olok Junho dibebaskan, pasti Junho melakukan hal kotor. Tapi Junho hanya diam saja, tidak ingin menambah masalah. Di saat itu, Ho-yul masuk. Dia tidak suka Sersan Hwang terus membuli Junho. Sersan Hwang tidak senang karena Ho-yul tidak hormat ke seniornya. Tapi bukan Ho-yul namanya kalau tidak berkata pedas. Dia mengingatkan kalau Sersan Hwang itu hanyalah bawahannya. Mendengarnya, Sersan Hwang hanya bisa menahan marah. Dan Ho-yul mulai mendekatkan diri ke Junho. Ho-yul mengingatkan untuk tidak meladeni tingkah laku teman sekamarnya, tapi harus fokus ke tugasnya. Di saat itu, Bum-gu datang. Dia memberikan target baru, yaitu Choi Jun-mok. Targetnya ini telah kabur 2 bulan. Alasannya masih sama, dia suka dianiaya di unitnya, dan dia pernah mencoba bunuh diri di stasiun kereta. Ho-yul dan Junho menerima tugas itu. Bum-gu mengingatkan Junho kalau dia ditugaskan keluar bukan untuk piknik, dan jangan biarkan si target bunuh diri lagi. Mendengarnya, Junho sedikit merasa lega dan dia mulai sedikit bersemangat. Ho-yul mulai mengajari Junho bagaimana cara mencari tentara desertir itu. Mulai dari menanyai semua kenalannya dan mencari data-data melalui internet. Dan juga mencari apa yang mereka pikirkan. Mereka pun berangkat ke Yeongdam. Tujuan pertamanya menemui mantan pacar si target, tapi tidak menemukan petunjuk. Mereka pun terus mencari informasi si target dengan mendatangi semua kenalannya, tapi tidak juga menemukan petunjuk.
Sudah 12 hari mereka seperti ini. Junho mulai khawatir, takut si target bunuh diri lagi. Tapi Hoyul meyakinkan kalau si target belum mati. Biasanya sebelum bunuh diri, banyak desertir pasti menelpon ibunya. Tapi si target ini belum juga menelpon ibunya. Tiba-tiba Bumgu memberi info terbaru tentang target. Junho ingin mencatatnya tapi dihalangi Hoyul. Bumgu mengingatkan kalau mereka tidak bisa mendapatkan si target, lebih baik mereka pulang. Hoyul mendengarnya memberi isyarat ke Junho. Kalau mereka sampai pulang, maka nasib mereka akan tragis. Junho terkejut. Dia pun mulai memikirkan lagi kasus ini. Dia melihat adanya keanehan dari titik lokasi si target dan juga waktu aktivitas si target, yaitu selalu keluar tengah malam. Hoyul pun mulai memberitahu Junho hasil pelacakan internet sebelum dan sesudah wajib militer. Tidak ada yang aneh, tapi saat Hoyul menggunakan identitas lain si target, dia menemukan kalau nomor telepon mantannya tercatat di sana. Hoyul meminta Bumgu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan data milik mantan si target. Bumgu sangat marah. Dia mengingatkan kalau hal itu bisa membahayakan dia. Tapi Hoyul berjanji kalau dia pun akan ikut bertanggung jawab. Mau tidak mau, Bumgu ingin mencobanya. Dia pun mendatangi Lim Jisuk untuk meminta persetujuannya. Melihat Lim Jisuk dengan mudah memberi persetujuan, Bumgu senang dan dia merasa sedikit lega. Hoyul dan Junho mendatangi sebuah warnet yang diduga tempat persembunyian si target. Mereka menutup pintu masuk dan mulai mencarinya. Junho melihat seorang pria yang dia curigai si target, tapi saat akan ditangkap, ternyata bukan. Mereka pun memberi semangat untuk tidak terlalu kecewa. Di saat itu, Junho melihat stasiun kereta api. Dia mulai memikirkan ulang semuanya, dan dia mendapat satu kesamaan, yaitu si target ini sangat suka tertidur. Dan kejadian saat katanya si target bunuh diri itu hanyalah ketidaksengajaan, karena di saat itu dia tertidur sambil berdiri. Hoyul dan Junho pun langsung mendatangi stasiun kereta itu, dan dugaan Junho benar. Mereka mendapati si target tertidur di gerbong kereta api. Si target yang baru terbangun bingung melihat Hoyul dan Junho sudah berada di sampingnya. Segera mereka pun menangkap si target. Tak lupa, mereka juga memberitahu Bumgu tentang hal ini. Bumgu senang dan meminta mereka segera kembali ke barak militer. Tiba di barak, Junho segera melakukan tugas rutinnya, yaitu menjadi penjaga tahanan. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang berusaha menghidupkan korek api. Begitu didekati, terlihat bayangan Wusuk. Wusuk bertanya, apa dia baik-baik saja setelah membunuh seseorang? Junho hanya diam saja. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like dan komen ya. Sampai jumpa di episode 3.